Guys, kita kembali lagi pada saya Mulya di Cimul Memeo yang kita bakalan unboxing mainan Kamen Rider ya. Yang kali ini kita mainan Kamen Rider tetap request belum CSM, mohon maaf ya, masih CSM, masih request. Tapi dia ini requestnya request Bandai. Request CSM maksudnya, request CSM yang dari series Kamen Rider Ryuki ya. Kalian pasti tahu ini apa, yaitu Dark Visor guys. Dark Visor dari Kamen Rider Ryuki. Jadi dia di sini bakalan bisa nge-scan kartu-kartu dari Kamen Rider Ryuki ya. Kita langsung aja buka ya. Di depan sini ya ada gambar Kamen Rider Ryuki ya di depan. Terus di bawahnya nggak ada, kosong. Sampingnya juga ada gambar Kamen Rider Ryuki, bawahnya kosong, atasnya kosong. Sampingnya kosong, sampingnya juga kosong. Oke, kita buka ya. Jangan lama-lama, langsung aja kita buka. Dalamnya ini ada gabus. Dan ini nggak ada lagi. Dalamnya ada gabus, ya. Ada gabus. Gabus, biasanya nggak pernah ada dapat gabus kalau beli request. Kita dapat gabus. Nah, di sini digabus. Dan sini dalamnya Dark Visornya dilapisi sama plastik ya, yang murah banget ya. Mohon maaf ya, tapi memang begini dia. Barang request memang seperti ini, murah gitu ya, murah. Sekarang kita buka. Sebelum kita buka, di sini kita mendapatkan kartu guys. Ya, dapatkan kartu. Kartunya kita dapat ada berapa ini? Bawaan dari Dark Visor ini kita dapat kartu. Ya, kita dapat kartu. Oke, kita hitung ya, kartunya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kartu. Nah, saya mau bandingin ke kalian. Ya, bandingkan kalian bahwa gue punya kartu yang DX yang lama ya. Punya kartu DX yang lama banget. Nah, nih. Kalau di kartu yang lama itu ya, itu kartunya seperti ini guys. Nih, kertas tipis, kecil. Nih, gue punya banyak. Ini kartu yang gue punya ini keluaran tahun 2002. Jadi 2002 atau 2003 ya. Pokoknya ini kartunya sangat-sangat vintage. Gue beli di toko hijau ya, gue beli di toko hijau. Kartunya sangat vintage. Dan pas gue beli itu lobang-lobangnya masih belum belobang ya. Jadi kotaknya itu udah usang, tapi isi dalamnya masih berplastik, masih bersegel, dan ini masih utuh ya, belum ada rusak sama sekali. Nih, contohin ya, gue contohin bedanya ya. Contohin, oke, sama kartu yang Dark Visor ya, bawaan dari Dark Visor. Nih, beda banget, beda jauh ya. Besarnya beda jauh, besarnya sangat-sangat beda jauh ya. Ya, kenapa di kartu lama DX tuh ada ini? Ya, ini untuk membaca kode, dan sini sebenarnya dia ada lubang guys. Lubangnya bisa kita bolongin, kita hilangin bolongnya untuk dibacakan scan, untuk nge-scan ya di Dark Visor yang DX ya. Kalau yang saya punya beli ini dia request CSM. Nah, gua itu punya kartu yang request CSM dari ini guys. Nih, dari decknya. Ini gue beli DX-nya juga request. Cuma kartunya itu seperti kualitas seperti kualitas CSM. Nih, gua ambil ya. Nih, gua ambil. Biar kalian lebih paham ya. Nih. Besarnya tuh beda ya, Tepian dari kartu dari bawaan dari Dark Visornya itu lebih tebel ya. Lebih tebel, tepiannya tuh lebih melengkung ya, itu lebih apa ya? Enggak terlalu lancip, enggak terlalu lancip ya. Sedangkan ini yang dari decknya kayak gini guys. Nih, beda banget guys. Tuh, beda banget. Untuk besarnya, lebar samping kiri kanannya kayaknya yang dari deck itu lebih
lebih lebar ya, lebih lebar sedikit deh, berapa mili. Dan untuk panjangnya ini ya, untuk panjangnya ini sekitar ya sama deh, ada beberapa mili. Nih, tuh tebalnya tuh beda banget. Tebalnya tuh beda banget ya. Tebalnya tuh beda banget. Tebalnya tuh beda banget. Tuh. Tuh. Kalau yang di X yang lama sama deck yang CSM, nih kartunya tuh jauh banget, jauh beda. Jauh beda banget, jauh. Nah, di belakangnya kalau yang di X lama tuh ada logo gambar kamera Ryuki ya. Kalau yang baru itu yang CSM itu udah nggak ada ya. Di sini juga nggak ada. Nih, kalau dari segi warna itu jelas beda ya. Dari bawah Dark Visor itu warnanya kayak lebih biru ya, lebih biru, hitam biru. Nah, sedangkan ini warna navy gitu, lebih warna navy. Warna navy. Tuh, beda banget, tebal beda. Dan tahu nggak? Nih ya, saya hidupin lagi ya untuk Dark Visornya. Saya bakal unboxing Dark Visornya ya. Dan ini saya kesampingin dulu. Saya bakalan unboxing dari Dark Visornya. Oke. Saya kesampingin dulu. Oke, ini dia ya, artis utama dari unboxing video ini. Nah, kita mendapatkan Dark Visor. Dark Visor seperti ini, guys. Dark Visor itu seperti yang milik CSM yang ori. Yang pas kita beli itu kita dapat deck, kita dapat V-buckle-nya. Terus yang ini kita dapat Dark Visornya aja karena kita beli terpisah. V-buckle gue ada, cuman kartunya nih gue jelasin ya. Gue jelasin dulu. Ininya lancar, ini bisa diginikan. Tombolnya ada di sini. Satu, dua, sama dua nih aja tombolnya. Tombolnya cuma ada dua, yang di sini. Nih sama ini. Di sini nggak ada bunyian. Dan sini ada tombol on off-nya di bawah. Nah, kalian mau dengar suaranya? Tuh, suaranya seperti itu aja tuh. Nih saya bunyiin lagi nih untuk kalian. Nah, gitu. Kalau pas dihidupin, di sini di kepalanya ini ada lampu. Tuh. Kita dapat ini juga ya untuk masang di tangan. Nah, kita coba pasang dulu di tangan gua. Oke. Sip, kita pasang dulu di tangan Mulyadi Cimumemel. Oke. Ini tangan yang bisa dipakai untuk CSM request CSM ini untuk tangan dewasa aja ya. Kalau anak kecil saran gue beli yang di X saja. Untuk anak kecil, tapi untuk anak dewasa umur kayak gua ya, udah tua-tua banget gini, ini untuk CSM. Oh ya, gue belinya ini yang request CSM yang milik Ryuga, warnanya warna hitam. Jadi ada dua kemarin pas gua PO sama Riwan Munajat di Facebook. Itu dia ada dua, yang warna merah yang untuk Ryuki atau yang warna hitam untuk Ryuga. Jadi ada dua. Sorry, kepecet. Jadi pas gue pesan itu gue milih yang Ryuga karena gue suka Ryuga itu. Kalau yang merah tuh udah biasa aja, males aja, gue pengen beli Ryuga. Makanya gue dapat yang hitam milik Ryuga. Oke, di sini kita coba dulu bunyi yang di tengah ya. Di sini awal pencet ada apa? Oke, takut copyright, kita lanjut. Lima. 6. 7. 8. 8. Berarti ada 8 suara pas dipencet di tengah ini.
Kalau pencet di tengah ini ada 8 suara. Kalau tanpa ada kartu, kalau pencet ini ada bunyi nggak ya? Yang ini nih. Nggak ada ya, nggak ada suara ya. Kalau dia pencet di samping ini, di jempol ini nggak ada suara. Ya, nggak ada suara. Oke, sekarang gua mau nyoba masukin kartunya. Kita bunyi dulu nih. Kalau buka ada bunyi nggak nih? Oh, ada bunyi guys, ada bunyi. Nih kita coba ya. Dengerin ya. Nah, tuh ada suara. Cek. Oke, kita masukin kartunya. Nih, oke, aku mau jelasin ke kalian. Ya, kartu yang tadi ya. Kartu DX yang lama, apakah bisa dimasukin? Kita coba ya, kita coba. Apakah punya suara? Apakah bisa masuk? Ini terlalu easy dimasukinnya ya. Gue nggak mau masukin terlalu dalam, takutnya nggak bunyi. Ini nggak ada bunyi apa-apa, berarti tidak ngefek kita. Nah, ini untuk kartu yang dari deck CSM atau deck recastnya ya. Ini kita coba. Kita coba ya bunyiin ya. Aduh. Nih. Masuknya ini susah, rada-rada susah. Karena lebarnya sama tingginya itu beda sama yang bawaan drag visor. Jadi kita kalau beli drag visor recast yang ini ya, drag visor ini kita harus beli yang kartu yang lengkap. Kalau kita punya deck banyak terus udah ada kartu di dalamnya, percuma karena kartu di dalamnya nggak bisa dibaca di drag visor recast ini. Jadi kalau mau beli, saran gue ya beli aja yang ori gitu. Yang ori seperti ori CSM, di dalamnya udah lengkap sama deck-decknya semua deck kamera Ryuki semua series. Terus udah dapat V-buckle-nya, udah dapat drag visornya, yang kebaca. Gak perlu beli kartu tambahan lagi. Oke, kita lanjut nih. Ini gue bunyiin ya, gue coba masukin yang CSM dari decknya. Tuh. Tapi nggak bunyi guys. Tuh, nggak ada bunyi apa-apa nih. Tuh. Tuh nggak ada bunyi apa-apa. Jadi nggak ke scan kodenya atau barcode-nya atau di chips. Jadi ini tuh beda sama kartu di diket. Kalau di diket itu dia nggak ngebaca. Kalau di diket itu ngebaca dari kode ya, kode atau samping kartunya. Tuh, ada hitam-hitamannya gitu. Tapi kalau Ryuki ini dia tuh pakai chips di dalam kartu ini. Kenapa dia tebal? Kayaknya di dalamnya ada chip. Ada chips. Jadi untuk ngebaca nih. Nih gua bunyiin apapun gak akan bunyi sama sekali. Oke, kita keluarin aja yang deck CSM-nya, kita masukin yang kartu bawaan dari bawaan dari drag visornya, sorry. Oke, kita coba masukin. Tuh, gitu. Nih, kita coba sekali lagi biar kedengaran. Tuh, gitu. Kalau ada chip, kalau kartunya benar tuh kebaca gitu. Kalau ini nggak akan ngebaca, guys. Mau beribu-ribu kalian pun masuk yang dari deck itu ya, dari deck ini nggak akan kebaca gitu, nggak akan kebaca. Kartunya bukan kartu bawaan. Ya, harus pakai kartu bawaan dari drag visor. Ya maklum lah ya, barang KW ya, barang recast. Kita coba bunyi kartu yang lain lagi, oke? Kita coba kartu kontrak ya, kontrak. Bunyinya seperti apa? Kita tanggal dulu biar enak kita reviewnya ya. Ya, kita coba kartu kontrak. Oke. Kontraktu. Oke, selesai. Kita lanjut. Kita lanjut yang lain. Yang sword fan. Tuh, masuk. Oke. Sword Vento. Itu. Bukan ada bento. Bukannya Sword Vento. Oke, kontrak Sword Vento. Sekarang kita coba yang Sword Vento yang seal. Yang seal. Kita mengambil naganya. Yang kita dapat bawaan ini cuman kartu-kartu kamera Ryuki, bukan Ryuga ya. Ya. Ini kita dapat seal, kita mengambil naga Ryuki.
Sip. Shield. Jadi logat bahasanya itu bukan bahasa Inggris tapi bahasa Jepang. Tuh, lidah-lidahnya lidah-lidah bahasa Jepang. Oke, kita coba yang Sword Vento yang kamera dari Ryuki-nya. Yang tadi kan Ryuki tapi belum dapat kontrak. Sip. Kita masukin. Oke, sekarang kita bunyiin. Sama bunyinya sama yang sebelumnya ya. Yang Sword Vento yang mudah patah. Kalau di seriesnya tuh yang Sword Vento yang ini sama yang ini tuh beda guys. Yang ini itu lebih mudah patah pedangnya karena belum ada kontrak sama Monster. Yang ini udah kontrak sama Monster, yang ini lebih kuat pedangnya ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya di Ryuki itu semua karakternya pernah mendapatkan kartu blank ya, kartu blank juga sebenarnya. Cuman nggak dinampain. Yang dinampain cuman kamera dari Ryuki-nya doang. Sekarang ini ya, kita coba Sword Vento. Oke. Kita coba masukin. Strike Vento ya. Sekarang kita coba. Oh iya, gua ada kelupaan nih. Kelupaan mau kasih tahu ke kalian. Jadi kalau setelah kita pakai tadi ya, kita coba yang ini ya. Kita coba yang ini. Yang Sword Vento. Setelah kita pakai nih, setelah kita pakai Sword Vento. Ini kalau kita tekan yang sampingnya ya. Itu bunyi pedang guys. Jadi bunyi pedang si Ryuki-nya lagi bertarung ya. Itu. Ting ting. Oke, bunyi pedang ada bertarung ya. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Gue lupa ternyata harus dibunyiin yang di sampingnya. Baru teringat. Oke. Yang Strike Vento kita coba. Strike Vento. Sorry kepencet ya. Kita ulang lagi. Setelah masuk Strike Vento, kita pencet yang di samping. Bunyinya seperti ini. Oke, kita masuk yang lain lagi kartunya. Lama nih ya. Strike Vento udah. Sekarang kita masuk yang Guard Fan. Nih kita masukin. Oke. God Vento. Nah, sekarang kita bunyiin yang di sampingnya. Tuh, gitu. Kita coba kartu yang lain lagi. Yang selanjutnya ada kartu. Bentar. Ini kejauhan. Gua gadeng. Oke, kita ada ini. Oke. Kartu ini dulu. Ini kartu yang terakhir. Oke. Ini kita kalau Ryuki sini sebenarnya ada trik ya. Sini ada trik. Bentar, ini trik untuk ini kita ada trik ya. Ini ada trik. Oke, kita coba dengar bunyinya seperti apa triknya. Trik bento. Ada bento. Oke, kita coba pencet trik bento gimana bunyinya. Oh, karena kayak apa ya? Kayak bunsin gitu, kayak bunsin kayak Naruto. Kayak Knight kan ada pernah kayak bunsin juga. Kayak si Diket juga bisa kayak bunsin ya. Ya. Kalau Diket apa ya nama kartu dia yang Illusion ya? Illusion kalau nggak salah kalau Diket. Gue lupa. Kalau salah kalau yang di Diket itu Illusion kalau nggak salah.
Oke, kita coba yang naga Ryuki-nya. Ini naga Ryuki. Kita masukin. Ya, salah. Ini seharusnya. Oke. Kita bunyiin. Ado bento ya. Ado bento. Nah, ada ado bento, makan tuh kita. Kita coba pencet samping kanannya. Naganya datang guys, naganya datang, naga Ryuki-nya datang. Oke. Ini kartunya 16 ini kartu bawaan. Kalau mau dapat bunyi kartu yang lain kita mesti beli lagi ya, terpisah. Oke, sekarang kartu Final Vento dari Ryuki-nya ya, yang Ryuki-nya. Sekarang kita coba masukin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Final Vento. Oke, kita bunyiin ya. Final Vento itu bunyi sampingnya. Oke. Jadi kalau bunyi si aktornya nggak ada ya, bunyi aktornya nggak ada di sini pas dia itu nggak ada bunyinya ya, karena di samping nggak ada tombol lagi, tombolnya cuma 2 doang ya. Oke, kita coba kartu yang ini, yang strength lagi, apa namanya nih, survive. Oke, kita coba kartu Survivor. Nah, ini yang tunggu-tunggu kalian nih. Survivor. Kebakar nih di ruangan ini gara-gara Survivor. Nih, kita masukin. Kita bunyiin ya, kita masukin. Survivor. Kita coba bunyiin Survivor gimana? Sekali lagi. Gitu aja. Sebenarnya kalau kartu survive ini kan pada drag feature yang berbeda kan. Kita keluarin survive-nya. Sekarang gue masukin yang strange. Kita masukin. Nah, kita masukin Strange Vento. Oke, kita coba pencet yang di sampingnya. Oke, bunyinya hampir sama kayak bunyi survive yang ke tadi ya. Oke, Strange Vento kita keluarin. Sekarang kita lanjut Sword Vento yang udah survive, yang di pedang drag visornya itu ya. Kita coba masukin. Oke. Sword Vento. Oke. Di sini lampunya ya, gue bilang lagi, lampunya itu ada di kepalanya sama matanya. Lampu. Kita coba bunyiin. Bunyi pedangnya sama kayak Sword Vento yang sebelum-sebelumnya. Bunyi pedangnya nggak jauh beda. Sekarang kita coba pakai Drag Ranger guys. Drag Ranger. Jadi beda ya. Kalau ini Drag Ranger namanya, kalau yang ini Drag Raider ya. Karena ada jadi survive jadi namanya jadi berubah. Drag Ranger, Drag Raider ya. Drag Raider. Beda-beda berarti ya. Kalau berubah namanya berubah ya. Sekarang kita coba masukin Drag Ranger-nya ya. Ado bento. Oke. Coba kita bunyiin. Oke, datang naga doang nih. Oke. Kita keluarin, kita masuk yang Shoot Vento. Ya, sebelum kartu terakhir ya. Ini Shoot Vento dulu. Masukin. Shoot Vento. Oke, sekarang kita pencet yang sampingnya.
Mantap. Mantap sekali ya. Oke, Sweet Vento. Dan ini kartu terakhirnya ya. Kartu terakhir dari bawaan Dragvisor. Sekali lagi gue bilang, ini kartu bawaan dari Dragvisor itu dapatnya 16 kartu. Dan itu cuman kartu bawaannya aja yang bisa dibaca. Kartu dari deck itu nggak bisa dibaca. Mau itu deck CSM, mau deck itu DX, mau deck request itu nggak akan bisa dibaca kartunya. Ini kartu dari deck yang lama dulu ya, 2002 itu nggak akan bisa nggak bisa kebaca karena kartu dari Dragvisor yang ini, request CSM yang ini, Dragvisor request ini itu tebal guys. Dalamnya sepertinya ada chip, dimasukin chip. Nah, jadi sekali lagi gue bilang lagi ya, kenapa gue belum bisa beli CSM? Karena apa ya? Review CSM udah banyak ya, review-review video-video balap ala-ala CSM udah banyak ya di YouTube. Jadi gue cuma mau review barang-barang yang belum ada orang review, seperti request. Orang takut atau males review request mungkin. Gue mau review request aja. Karena cuan dari Kamen Rider ya, cuan dari Kamen Rider itu sangat dikit ya. Kalau gua beli CSM, beli DX yang mahal-mahal, kalau cuannya nggak ada masuk ngapain? Jadi gua beli yang menurut gua ini yang gua suka, bukan cuan yang orang suka. Nah, itu bukan masalah cuan masuk, cuan yang masuk, tapi karena gua pengen beli aja. Nggak sanggup beli, gua bisa sanggup beli CSM, cuma gua nggak mau aja gitu. Gue nggak mau aja beli CSM habis-habisin duit gitu. Beli CSM ujung-ujungnya gue takut make karena barang mahal kan biasanya takut dipakai. Dan satu lagi gue bilang kalian, gue sering nyebut kata-kata ala-ala perintilan Kamen Rider yang salah ya. Mungkin dari bahasa Inggrisnya, dari bahasa 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 perintilannya mungkin salah, entah memorial yang di double itu kan gaya memori, gue bilang memorial, terus gue bilang eternal age seharusnya eternal age gitu kan. Ya harap malum, lu pikir manusia tuh nggak ada kesalahan bos ya? Ini manusia bos, bukan nabi gitu. Sorry ya, ini kalian ini orang-orang yang suka ngejudge penyebutan orang-orang itu apa ya, sok-sok koreksi itu apa? Lu polisi apa? Polisi pengkoreksi tokusatsu gitu, penyebutan gitu. Nggak keren, lu ngomong gitu nggak keren bro, lu nggak keren bro. Ya, kalau mau keren tuh ya kita ketemu, sharing-sharing gitu, ngobrol, bukan saling ngejudge apa yang disebut gitu, kesalahan penyebutan gitu, ya. Gue cuma bilang ke kalian, sadar diri gitu. Kalian nyala salah-salah jabo itu udah sanggup beli ini belum? Terus bilang-bilang beli mainan kayak anak-anak, udah tua nih, kayak sanggup beli belum? Udah masih kecil bahagia nggak? Tahu nggak ini gua review mainannya berapa harganya? Udah berapa mainan yang gue review di sini? Sanggup gak lu beli? Masih kecil dulu pernah beli gak? Bilang orang malu, tua segala macam lu. Sadar diri lo. Ini kenapa gue beli? Karena gue baru sanggup beli gitu. Pas gede aja gue sanggup beli. Inner child guanya meronta pengen beli beginian, ya pengen review ya. Daripada gue beli, mending gue sekalian review aja ya. Karena gue beli ini sekalian gue mau ngonten jadi ensin-ensinan, apakah gila nih, gila bukan masalah gila ya, itu konten bro, serius amat hidup lu ya, serius amat hidup lu gitu. Lu juga berangan-angan pengen jadi Ronaldo lah, pengen jadi pemain bola terkenal, itu kan mimpi lu. Kalau gue bilang lu gila, marah nggak? Sama gitu. Pengen jadi pengen jadi Raffi Ahmad lah, pengen jadi Aisar Khalid lah, pengen jadi ini, pengen jadi itulah. Kalau gue bilang lu gila gimana? Sama halnya. Ini kan konten loh. Konten kreator buat konten henshin itu biasa gitu. Bukan orang buat konten Kamen Rider henshin-henshinan itu gila, enggak. Itu jiwa laki-laki itu masih ada jiwa anak-anaknya gitu yang masih kesimpan. Ya. Sekarang kita coba kartu terakhir. Kartu terakhir Final Vento. Ya. Oke. Lupa kita masukin lagi. Oke. Final Bento. Ini Final Bento yang versi Ryuki yang udah survive. Oke.
Bunyinya beda sama yang Final Vento yang pertama. Nah, karena yang pertama kan cuman dia terbang, bawa terbang si Ryuki-nya, terus dia rider kick. Kalau ini kan yang survive, Kamen Rider Ryuki-nya itu naganya itu jadi motor, jadi dia nabrak monster di depan mata gitu. Jadi nggak ada bunyi cekek. Itu nggak ada bunyi naga itu. Dan satu lagi kenapa gue beli yang Ryuga, karena gue suka Ryuga gitu. Gue suka jadi villain gitu, gue suka jadi jahat gitu. Oke, gue di sini ada Ryuga, sini ada Ryuga, tapi kartu yang Ryuganya nggak bisa kebaca ya. Jadi kalau mau beli kartunya biar kebaca, beli kartu yang yang lainnya. Jadi beli kartu yang bawaan drag visornya itu yang lain lagi, beli ya. Harganya sekitar 400-an ribu untuk kartu yang lainnya ya. Kalau bawaan cuma dapat 16. Oke, untuk teman-teman toko fans atau toko Tatsu ya. Saya mau bilang Ultraman Omega itu udah rilis di akun Tsuburaya ya. Itu warnanya merah mukanya, badannya juga merah, bagus. Saya bukan berarti suka Kamen Rider, saya suka Ultraman, saya suka Super Sentai, cuman Super Sentai doang yang nggak ku nonton. Karena dulu gue sukanya Power Rangers ya, karena udah tahu Power Rangers itu ampas ya, terlalu jelek ya sekarang ya. Sekarang gue lebih suka ke Kamen Rider doang gitu. Dan Ultraman lah lebih sedikit. Oke teman-teman gue, cuman sampai 16 kartu doang yang gue punya. Kartu yang lain belum gue beli ya, karena belum sampai ya. Semoga hari kalian menyenangkan, semangat nonton video ini ya, nonton video sampai habis ya, nonton video sampai habis. Kalau ada salah kata gue penyebutan perintilannya gue mohon maaf ya, maklum manusia bukan nabi boy ya. Satu lagi untuk kalian yang hobi koleksi Kamen Rider atau mainan Kamen Rider, nabung aja dulu, rasakan nabung uangnya untuk beli barang yang kita suka, yang kita cintain. Nah, henshin lah depan kaca atau dimanapun menurut kalian itu nggak mengganggu orang, tidak merugikan orang, ya lakukan aja. Maupun ada orang bilang tutup telinga kalian ya dengan kedua tangannya. Kita nggak bisa menggunakan kedua tangan kita untuk menutup mulut mereka yang segitu banyak. Gunakan itu aja ya. Jangan pernah mengemis ke orang, bang, minta dong beltnya segala macam, bang, kasih dong dexnya segala macam. Jangan mengemis ya. Jangan punya mental mengemis. Punyalah mental yang SDM-nya tinggi, suka menabung, suka support gitu. Jangan suka minta-minta. Bang, gue udah follow, jangan seperti itu ya. Ya, saya saranin untuk kalian ya. Bukan saya nggak mau kasih. Nanti kalau kalian dikasih, nanti kalian terlalu membangkang, terlalu bijak kepala untuk sering meminta-minta ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa henshin.